Selamat malam, para trader. Berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas 3 saham. Yang pertama yaitu saham PNLF, yang kedua saham PNIN, dan yang ketiga yaitu saham PNBN. Oke, kita langsung saja ke saham yang pertama yaitu saham PNLF. Saham PNLF peragangan terakhir naik 14,62% di harga 392. Bagaimana dengan prospek saham PNLF? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya, memang garisnya sudah berada di area overbought. Itu biasanya para trader sudah mulai siap-siap untuk take profit ya kalau posisinya sudah berada di area overbought. Tetapi kalau dilihat dari garisnya, belum menunjukkan tanda-tanda korslen ke bawah, itu artinya masih aman. Kalau dilihat dari MACD-nya, posisinya garisnya sudah mengarah ke atas ya, didukung dengan volume hijau yang semakin hari semakin tinggi, itu artinya saham PNLF ini lagi diakumulasi oleh para buyer. Kalau dilihat dari grafiknya, posisinya lagi uptrend ya, dengan harga tertinggi yaitu di 402. Tetapi untuk teman-teman, harap hati-hati kalau dilihat dari transaksi asing, peragangan terakhir net sale ya sebesar 62,11 billion. Kalau mingguannya sebesar 154,66 billion. Itu artinya apa? Saham PNLF ini lagi didistribusi ya oleh asing atau posisinya mereka lagi take profit secara perlahan. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham PNLF. Kalau untuk support, yang pertama yaitu di 352 yang mampu di breakout di perdagangan terakhir. Kalau yang kedua yaitu di 312, ini merupakan area golden ratio yang khusus koreksi apabila kedepannya saham PNLF ini koreksi ke bawah ya, dan mantul di area golden ratio-nya, silakan teman-teman masuk ya di area golden ratio-nya ini. Tetapi apabila dia mampu breakdown ke bawah melewati area golden ratio-nya, silakan teman-teman cabut dulu ya dari saham PNLF ini. Ingat saja ya area kuncinya ini selama masih berada di atas area golden ratio-nya dengan harga 312, saham PNLF ini masih dalam posisi uptrend-nya ya. Yang ketiga supportnya yaitu di 286. Untuk resisten yang pertama yaitu di 402, yang kedua yaitu di 548. Ini juga merupakan area golden ratio yang khusus target di angka 1,618. Apabila kedepannya saham PNLF ini ya melanjutkan reboundnya dan mampu breakout ya di 402, silakan dijadikan area golden ratio yang khusus target ini ya dengan harga 546 ini target berikutnya. Untuk teman-teman yang mencermati saham PNLF ini ya, walaupun sudah tinggi, walaupun sudah di take profit secara perlahan oleh asing, tetap masih ada peluang ya. Apabila dia melanjutkan reboundnya, silakan masuk secara bertahap, tetapi tetap dibarengi dengan memasang trailing stop untuk melindungi modal teman-teman. Diharap masuknya jangan all in ya atau menggunakan dana besar karena posisinya memang sudah tinggi. Gunakan saja dana yang secukupnya atau kemampuan teman-teman. Kalau dia menunjukkan tanda-tanda koreksi ke bawah seperti saya jelaskan tadi, tunggu saja di area-area supportnya sampai menunjukkan tanda-tanda sinyal buy ya, baru masuk lagi. Tetapi ingat saja yang saya jelaskan tadi, area kuncinya di area golden ratio di harga 312. Apabila mantul di area ini, silakan teman-teman masuk secara bertahap. Apabila dia mampu melewatinya, breakdown, silakan teman-teman cabut dulu dari saham PNLF ini. Kalau dilihat dari laporan keuangan, kuartal 1 2022-nya masih stabil ya, masih menunjukkan kinerja yang positif secara fundamental. Oke ya, sekian pandangan saya tentang saham PNLF ini. Kita lanjut saja ke saham yang kedua yaitu saham PNIN. Saham PNIN peragangan terakhir naik 13,53% di harga 965. Bagaimana dengan prospek saham PNIN? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya sudah berada di area overbought tetapi belum menunjukkan
tanda-tanda korslen ke bawah ya, itu artinya masih aman secara stokastik. Kalau sudah berada di area overbought begini, itu artinya teman-teman harap hati-hati ya, karena posisinya sudah di atas. Kalau dilihat dari MACD-nya, garisnya sudah mengarah ke atas tinggi ya, didukung dengan volume yang semakin hari semakin tinggi. Itu artinya para buyer sudah mulai masuk di saham PNIN ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya, memang posisinya lagi rebound tinggi ya. Biasanya kalau rebound tinggi begini, teman-teman harap hati-hati ya, yang sudah masuk di harga bawah, jangan lupa pasang trailing stopnya ya untuk mengamankan cuannya. Biasanya kalau naik tinggi itu biasanya dibarengi dengan koreksi yang cukup tajam juga ya. Kalau dilihat dari transaksi asing perdagangan terakhir, net sell ya sebesar 31,14 billion. Kalau mingguannya 43,54 billion. Itu artinya saham PNIN ini juga lagi didistribusi ya, atau posisinya lagi take profit ya secara perlahan oleh asing. Teman-teman yang ingin masuk ya di saham PNIN ini selalu tetap ya ada peluang, tetapi tetap ya dijaga modalnya dengan memasang trailing stop. Apabila kedepannya dia mampu melanjutkan reboundnya, silakan masuk secara bertahap, tetapi dengan modal yang sedang saja ya, jangan all in dulu karena posisinya sudah di atas. Kalau dia menunjukkan tanda-tanda koreksi, tunggu saja ya di area golden ratio-nya, yaitu di 860. Ini merupakan area golden ratio khusus koreksi. Ini area kuncinya 860. Apabila mampu breakdown atau melewati area golden ratio-nya, sebaiknya cabut dulu ya dari saham PNIN ini. Oke, kita tentukan dulu support dan resisten saham PNIN. Kalau untuk support, yaitu yang pertama 915. Yang kedua, yang saya sampaikan tadi, ini merupakan area golden ratio-nya, yaitu di 860. Yang ketiga, yaitu di 825, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement. Untuk resisten, yang pertama yaitu di 980. Yang kedua yaitu di 1175. Ini merupakan area golden ratio yang khusus target. Apabila kedepannya mampu breakout di resisten pertama, silakan menjadikan 1175 ini menjadi target berikutnya ya, yaitu area golden ratio yang khusus target. Kalau dilihat dari laporan keuangannya, kuartal 1 2022-nya juga stabil ya, masih ada progres yang bagus. Itu artinya secara fundamental masih aman. Sekian ya pandangan singkat saya tentang saham PNIN ini. Tetap ya, perhatikan saja area kuncinya ini yang saya sampaikan tadi, area golden ratio-nya di 860 ini ya, apabila saham PNIN ini koreksi ke bawah. Tetapi apabila dia melanjutkan rebound-nya, silakan masuk ya dibarengin dengan trailing stop untuk melindungi modal teman-teman. Oke ya, sekian pandangan saya tentang saham PNIN. Kita langsung saja ke saham yang ketiga, yaitu saham PNBN. Saham PNBN perdagangan terakhir naik 10,46% di harga 1.690. Bagaimana dengan prospek saham PNBN? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya sudah memasuki area overbought juga. Itu biasanya para trader sudah mulai bersiap-siap untuk take profit di saham PNBN ini. Kalau dilihat dari garisnya belum menunjukkan arah, apakah akan korslen ke atas atau ke bawah. Kalau dilihat dari MACD-nya, garisnya sudah mengarah ke atas, didukung dengan volume hijau yang tinggi ya di perdagangan terakhir. Itu artinya para buyer masuk ya secara penuh di perdagangan terakhir. Kalau dilihat dari grafiknya, posisinya lagi uptrend tinggi ya. Kalau dilihat dari transaksi asing, perdagangan terakhir net sell sebesar 5,24 billion. Kalau mingguannya cukup tinggi, net sell juga sebesar 40,17 billion. Itu artinya secara mingguan saham ini lagi di take profit ya, atau didistribusi oleh asing. Oke, kita tentukan dulu support dan resisten saham PNBN ini. Kalau untuk support yang pertama yaitu di 1550, yang kedua yaitu di 1380. Ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi ya untuk saham PNBN. Apabila saham PNBN kedepannya koreksi ke bawah,
silakan teman-teman tunggu saja ya di area golden ratio-nya ini. Apabila mantul di area golden ratio, silakan masuk. Tetapi apabila dia mampu melewatinya atau breakdown di area golden ratio-nya, sebaiknya teman-teman cabut dulu ya dari saham PNBN ini. Karena ini merupakan kunci ya, apakah saham PNBN ini melanjutkan uptrend-nya atau dia berbalik arah ya, menunjukkan tanda-tanda downtrend. Untuk support ketiga yaitu di 1260. Untuk resisten, yang pertama yaitu di 1765. Yang kedua yaitu di 2390. Ini juga merupakan area golden ratio, tetapi yang khusus target apabila kedepannya saham PNBN mampu melanjutkan rebound-nya, silakan teman-teman menjadikan 2390 ini menjadi target berikutnya. Untuk teman-teman yang mencermati saham PNBN ini, yang belum masuk, apabila kedepannya dia menunjukkan tanda-tanda rebound, silakan masuk secara bertahap seperti biasa karena posisinya sudah tinggi, karena lagi didistribusi juga oleh asing. Silakan teman-teman memasang trailing stop juga untuk melindungi modal teman-teman. Seandainya pun rugi, teman-teman bisa rugi sedikit ya, karena posisinya sudah dipasang trailing stop. Sebaiknya juga menggunakan dengan dana yang jangan terlalu besar, karena ini memang posisinya sudah tinggi. Apabila dia koreksi ke bawah, seperti saya jelaskan tadi, ingat saja area kuncinya, golden ratio yang khusus koreksi di harga 1380 ini. Oke ya, kalau dilihat dari laporan keuangan kuartal 1 2022-nya masih bagus ya, masih stabil. Kalau secara fundamental ketiga saham yang saya jelaskan hari ini posisinya masih progresnya masih bagus ya, secara fundamental masih stabil. Untuk fundamental jangan ragu. Oke ya, sekian pandangan saya tentang saham PNBN ini. Sekian ya video hari ini. Seperti biasa, video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.